mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dan juga teman-teman yang insya Allah dalam keadaan berbahagia dalam menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi materi kami yaitu yang bertema laporan keuangan konsolidasian dalam mata uang asing. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Mia Intan Nuraini dengan NIM 22404042 dan teman saya Fema Sevia dengan NIM 22404014 dan Eka Novita Chandra Ramadhani dengan NIM 22404040 dan yang terakhir ada Faikotul Mutahara dengan NIM 22404095. Di sini kami akan membahas beberapa subbab materi, yaitu yang pertama ada definisi laporan keuangan konsolidasian dalam mata uang asing, yang kedua ada perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing, dan yang ketiga ada investasi neto dalam suatu entitas asing, yang keempat resiko mata uang asing, yang kelima ada dasar derivatif dan lindungi nilai. Materi yang pertama yakni mengenai definisi laporan keuangan konsolidasian dalam mata uang asing. Negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Salah satu negara yang menetapkan rupiah sebagai mata uang resmi untuk transaksi adalah Indonesia. Secara umum, istilah mata uang asing atau valuta asing ini mengacu pada jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi di negara atau wilayah ekonomi yang berbeda dari negara asalnya. Dimungkinkan untuk menghitung dan menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing. Jenis mata uang yang biasanya digunakan oleh suatu entitas termasuk ke dalam ketiga kategori menurut standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional ini mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian yaitu mata uang yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir ada mata uang asing. Mata uang asing ini merupakan mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan transaksi. Transaksi mata uang asing yang melibatkan lebih dari satu negara akan tetap terjadi. Menurut Yuditya, beliau menyatakan bahwa transaksi mata uang asing merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih mata uang, biasanya karena melakukan transaksi di luar negeri atau menggunakan mata uang dari negara lain. Nah, transaksi ini dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan mata uang di luar mata uang yang digunakan oleh perusahaan, yang mencakup ekspor atau impor barang atau jasa dalam mata uang asing, serta utang piutang dalam mata uang asing. Selain itu, transaksi ini juga dapat melibatkan jual beli yang didasarkan pada kurs tukar atau forward. Sedangkan dalam PSAK nomor 10, transaksi mata valuta asing adalah transaksi yang dikonversikan atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan. Nah, transaksi valuta asing ini juga dikenal dengan transaksi forex. Transaksi forex merupakan pembelian dan penjualan mata uang asing oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan dengan tujuan menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Nah, transaksi valuta asing ini sangat penting untuk globalisasi dan perdagangan internasional dan merupakan bagian penting dari pasar valuta asing. Untuk materi selanjutnya yakni perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing, di mana perlakuan transaksi untuk mata uang asing di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengakuan awal, yang kedua ada pelaporan saat tanggal neraca berikutnya, yang ketiga ada pengakuan selisih kurs. Nah, untuk yang pertama yakni pengakuan awal. Suatu transaksi pada mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi, di mana pada saat terjadinya transaksi ini biasanya disebut dengan kurs spot atau kurs tengah. Nah, suatu transaksi mata uang asing adalah suatu transaksi yang didominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan membeli atau menjual barang dan jasa
yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing, atau transaksi hutang piutang dana yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing, atau transaksi yang menjadi suatu pihak untuk perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana. Atau dapat juga transaksi yang memperoleh atau melepaskan aktiva atau menimbulkan dan melunasi kewajiban yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Nah, sebagai contoh, di sini ada dua contoh. Yang pertama, pada tanggal 24 Februari 2011, PTA melakukan penjualan ekspor dengan nilai 100.000 US dollar, di mana kurs tengah Bank Indonesia atau bisa disingkat KTBI pada tanggal tersebut yakni sebesar Rp9.000. Maka jurnal yang dibuat adalah piutang usaha pada penjualan sebesar 900 juta rupiah, di mana 900 juta rupiah ini diambil dari 100.000 penjualan dikalikan dengan kurs yang berlaku yakni 9.000, maka didapat 900 juta. Untuk contoh yang kedua, yakni PTA melakukan impor mesin dari Swedia dengan nilai 200.000 US dollar, di mana KTBI yang berlaku atau kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut adalah 9.500 rupiah. Maka jurnal yang dibuat ada pada tanggal 25 Maret yakni mesin sebesar 1.900.000.000 pada utang usaha sebesar 1.900.000.000. Nah, nominal 1.900.000.000 ini juga didapat dengan mengalihkan nominal impor dengan kurs yang berlaku pada saat tanggal tersebut. Nah, untuk materi yang kedua yakni pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Nah, pada setiap tanggal neraca, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia atau KTBI tadi sebagai indikator yang objektif. Lalu, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Nah, pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Nah, nilai terbawa dari suatu pos ditentukan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Nah, untuk contohnya, seperti dua contoh di atas. Yang pertama, PTA menjual sebesar 100.000 dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut yakni 9.000. Nah, ternyata pada tanggal 30 Desember kurs yang berlaku yakni 1 dolarnya itu 9.750. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah piutang usaha pada keuntungan atas selisih kurs dengan nominal 75 juta, di mana 75 juta ini didapat dari piutang pada tanggal neraca sebesar 975 juta yang didapat dari 975 atau kurs yang berlaku pada 30 Desember tadi dikalikan dengan nominal penjualan, maka didapat 975 juta. Nah, untuk carrying amount atau jumlah saat tanggal transaksinya tadi kan 900 juta, maka piutang 975 juta tadi dikurangi dengan 900 juta, maka didapat 75 juta. Nah, nilai 75 juta ini yang akan dijadikan sebagai jurnal penyesuaian. Untuk contoh yang kedua, yakni pada tanggal 25 Maret, PTA melakukan impor mesin dari Swedia sebesar 200.000 US dollar. Nah,
pada tanggal transaksi kurs yang berlaku yakni 9.500. Namun ternyata pada tanggal 31 Desember kurs yang berlaku yakni 9.750. Maka diperlukan ayat jurnal penyesuaian pada transaksi tersebut. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaiannya yakni kerugian atas selisih kurs pada utang usaha, di mana kerugian atas selisih kurs ini nominalnya sebesar 50 juta yang didapat dengan utang pada tanggal neraca, yakni pada kurs yang terbaru atau kurs tanggal 31 Desember sebesar 1.950.000 maaf, dikurangi dengan 1.900.000 sebagai nominal kurs transaksi, maka didapat kerugian atas selisih kurs sebesar 50 juta. Nah, untuk poin selanjutnya yakni pengakuan selisih kurs, di mana selisih kurs ini timbul apabila terdapat perubahan kurs antar tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam satu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periodenya. Ada contohnya. Yang pertama ada tanggal selesai dalam satu periode akuntansi. Di sini ada contoh pembelian impor. Nah, pada tanggal 26 November 2010, PTA melakukan impor bahan baku dengan nilai sebagai berikut. Nilainya itu SIF-nya itu sebesar 10.000 US dollar dengan biaya masuk 5%, PPN impor 10%, PPh pasal 22 yang dipungut bea cukai 2%, kurs KMK atau kurs keputusan Menteri Keuangan 9.000 dan kurs tengah Bank Indonesia atau KTBI sebesar 9.100. Nah, pada tanggal 26 Desember 2010, PTA melunasi hutang impor tersebut pada tanggal tersebut. Kurs KMK 9.050 dan kurs tengah Bank Indonesia sebesar 9.150. Nah, untuk pencatatan pada saat impor yakni SIF sebesar 91 juta yang didapat dari 10.000 dikalikan dengan 9.100 pada saat ini. 9.100 ini menggunakan kurs yang berlaku pada awal kurs tengah Bank Indonesia yang pertama. Nah, untuk bea masuknya sebesar 5% dikalikan 91 juta, maka dapat biaya masuk sebesar 5% itu didapat 5% dikali dengan 90 juta yang menghasilkan 4.500.000 dengan harga perolehan sebesar 95.500.000, PPN impor 10% 9 juta dan PPh pasal 22 sebesar 2.250.000. Maka jurnal yang dibuat yakni bahan baku sebesar 95.500.000 pada PPN masukan sebesar 9 juta, piutang pajak PPh pasal 22 sebesar 2.250.000 pada kas atau bank sebesar 15.750.000 dan utang usaha sebesar 91 juta. Nah, jika teman-teman kurang jelas bisa dilihat pada makalah. Untuk yang kedua yakni transaksi selesai melewati suatu periode akuntansi atau transaksinya ini diselesaikan dalam beberapa periode akuntansi.
Contohnya, pada tanggal 26 November 2010, PTA melakukan impor bahan baku dengan nilai sebagai berikut, di mana nilainya ini shiftnya sebesar 10.000, masih sama, bea masuk 5%, PPN impor 10%, PPh pasal 22 yang dipungut bea cukai juga 2%, kurs KMK 9.000 dan KTBI sebesar 9.100. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010, kurs KMK ini menjadi 9.100 dan KTBI menjadi 9.200. Nah, pada tanggal 26 Januari 2011, tadi kan transaksinya 26 November 2010. Nah, ini pada tanggal 26 Januari 2011, PTA ini melunasi hutang impor tersebut. Nah, pada tanggal 26 Januari 2011 ini, kurs KMK yang berlaku yakni 8.950 dan KTBI atau kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku yakni 9.000. Maka pencatatan pada saat impor yakni shift sebesar 10.000 nominalnya tadi dikalikan dengan kurs KTBI sebesar 9.100, maka didapat 91 juta, masih sama seperti yang di atas tadi, dengan biaya masuk 5% sebesar 4.500.000. Harga perolehan sebesar 95.500.000, PPN impor 10% sebesar 9 juta dan PPh pasal 22 sebesar 2.250.000. Maka jurnal yang dilakukan pada saat 26 November yakni bahan baku pada debit sebesar 95.500 juta, PPN masukkan pada debit sebesar 9 juta, piutang pajak pasal 22 sebesar 2.250.000 di debit dan kas atau bank di kredit sebesar 15.750.000 pada utang usaha di kredit sebesar 91 juta. Nah, pencatatan pada tanggal neraca sebesar pencatatan pada tanggal neraca itu nilai utang tercatatnya kan 91 juta. Nah, sedangkan nilai utang pada tanggal neraca itu 92 juta. Maka terdapat kerugian selisih kurs sebesar 1 juta karena 92 juta tadi dikurangi dengan 91 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah kerugian atas selisih kurs pada utang usaha sebesar 1 juta. Lalu untuk pencatatan pada saat pelunasan, pada saat pelunasan ini pada tanggal 26 Januari 2011. Nilai utang yang tercatat tadi kan 92 juta. Nah, sedangkan nilai utang pada saat pelunasan itu 90 juta, di mana 90 juta ini didapat dari nominal hutang dikalikan dengan kurs pada waktu tersebut sebesar 9 juta. Maka ada keuntungan selisih kurs. Nah, keuntungannya ini sebesar 2 juta. Maka jurnal yang dilakukan pada saat pelunasan adalah utang usaha 92 juta pada debit pada keuntungan atas selisih kurs sebesar 2 juta pada kredit dan kas atau bank sebesar 90 juta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang kedua yakni investasi neto dalam suatu entitas asing. Entitas mungkin memiliki item moneter yang merupakan piutang atau utang kepada bisnis di luar negeri. Item moneter seperti piutang tidak lancar atau pinjaman jangka panjang merupakan sebagian besar investasi non-entitas dalam kegiatan bisnis di luar negeri. Item moneter ini tidak termasuk piutang usaha atau utang usaha sebagai bagian dari investasi metode entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri. Perbedaan kurs dicatat dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri, entitas pelapor atau pada laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri yang sesuai.
Dalam laporan keuangan yang mencakup bisnis luar negeri dan entitas pelapor, misalnya laporan keuangan konsolidasi ketika bisnis di luar negeri adalah entitas anak, perbedaan kurs dicatat sebagai komponen ekuitas dan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Namun, pada saat pelepasan investasi neto, perbedaan kurs tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Investasi neto dalam suatu entitas asing adalah bagian atau share bank pelapor dalam aset neto suatu entitas asing. Saat suatu perusahaan melepaskan atau menjual investasi netonya ke entitas asing, perbedaan kurs pada pos moneter ini harus dicatat sebagai ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan. Pada saat itu, investasi neto tersebut akan dianggap sebagai pendapatan atau beban atau dilihat pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jika pos moneter muncul dan berakhir tanpa rencana, itu berarti investasi neto perusahaan dalam entitas asing tersebut meningkat atau berkurang. Meskipun tidak mencakup hutang dagang atau hutang dagang, fokus moneter ini tidak dapat menunjukkan pinjaman atau piutang jangka panjang sehubungan dengan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Selanjutnya adalah risiko mata uang asing. Yang pertama yaitu definisi risiko mata uang asing. Mata uang asing ini biasanya juga dikenal sebagai valuta asing. Valuta asing yang biasa disingkat falas atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai forex, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Yang kedua adalah jenis-jenis risiko mata uang asing. Yang pertama yaitu risiko transaksi. Nah, risiko ini muncul ketika perusahaan itu terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing. Yang kedua, risiko ekonomi. Risiko ini berkaitan dengan dampak jangka panjang dari fluktuasi nilai tukar terhadap daya saing perusahaan. Yang ketiga adalah risiko translasi. Risiko ini terjadi ketika perusahaan itu harus mengubah laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang lokal. Yang ketiga ini adalah faktor penyebab fluktuasi nilai tukar. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya akan menarik investasi asing yang dapat menguatkan mata uang. Sebaliknya, jika inflasi ini yang tinggi dapat melemahkan mata uang. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral seperti perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan suku bunga dapat menarik investasi asing yang dapat menguatkan mata uang. Nah, sebaliknya, penurunan suku bunga ini dapat menyebabkan pelemahan mata uang. Yang ketiga adalah stabilitas politik. Nah, ketidakpastian politik, seperti pemilihan umum yang tidak stabil atau konflik dapat menyebabkan investor menarik investasi mereka yang berdampak negatif pada nilai tukar. Yang terakhir adalah perdagangan internasional. Nah, neraca perdagangan yang positif dapat menguatkan mata uang, sedangkan neraca perdagangan yang negatif ini bisa melemahkan mata uang tersebut. Hubungan antara neraca perdagangan dan nilai tukar itu sangat erat dan perusahaan itu harus mempertimbangkan faktor tersebut dalam strategi bisnisnya. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan risiko. Nah, perusahaan ini dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengelola risiko mata uang asing. Di antaranya adalah yang pertama adalah hedging. Hedging ini adalah strategi yang digunakan untuk melindungi nilai tukar dari fluktuasi yang merugikan. Perusahaan dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi untuk mengunci nilai tukar pada tingkat tertentu. Yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko mata uang asing dengan melakukan transaksi dalam berbagai mata uang. Perusahaan ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Yang ketiga adalah pengelolaan arus kas. Nah, pengelolaan arus kas ini mengatur arus kas dengan baik dapat membantu perusahaan meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar. Perusahaan ini dapat merencanakan pembayaran dan penerimaan dalam mata uang asing dengan mempertimbangkan proyeksi nilai tukarnya.
Yang terakhir adalah penggunaan instrumen derivatif. Yang terakhir adalah penggunaan instrumen derivatif. Nah, selain kontrak berjangka dan opsi, perusahaan juga dapat menggunakan instrumen derivatif lainnya seperti swap mata uang dan swap mata uang untuk mengelola risiko. Swap mata uang ini memungkinkan perusahaan untuk menukar arus cash dalam mata uang yang berbeda, sehingga dapat mengurangi exposure terhadap fluktuasi nilai tukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar derivatif dan lindung nilai. Definisi derivatif yaitu suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity, dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Namun, tidak termasuk transaksi derivatif kredit. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Kemudian adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks, atau mata uang, dan instrumen keuangan lainnya. Kemudian instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar atau pemodal dan perusahaan efek seperti sarana untuk melakukan lindung nilai atau portofolio yang mereka miliki. Pengaturan sektor keuangan yang fragmenter atau terpisah-pisah tersebut mengandung banyak kelemahan dalam praktiknya. Kelemahannya yaitu diantara lain yang pertama, terdapatnya kekosongan hukum sebagai akibat tidak adanya satu lembaga yang mengatur suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, terdapatnya pertentangan persaingan antara lembaga pengatur atau pengawas. Yang ketiga, timbulnya kebingungan serta akibat terdapatnya kebijakan yang bertentangan antara satu pengatur atau pengawasan dengan pengatur yang lain. Derivatif juga memiliki macam-macam, yaitu yang pertama ada derivatif berdasarkan atas forward, yaitu kontrak pembayaran atau penerimaan bayaran, pinjaman yang telah disetujui atau deposito dalam periode tertentu yang akan dimulai di masa depan. Dalam kontrak forward tersebut, kedua belah pihak sama-sama wajib dan berhak untuk menjual atau membeli pada saat jatuh tempo dengan harga tertentu yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Transaksi forward merupakan suatu sarana sebagai usaha untuk menghindarkan atau mengurangi risiko kerugian dalam transaksi valuta asing, seperti untuk pelunasan tagihan-tagihan pembayaran dalam valuta yang berbeda. Transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank devisa, antara bank devisa dan antara pihak lainnya seperti nasabah. Kemudian yang kedua ada derivatif berdasarkan atas opsi. Derivatif berdasarkan atas opsi atau terjemahan dari kata option adalah suatu kontrak yang memberikan hak atau kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sesuatu instrumen pada tingkat harga tertentu yang ditetapkan sekarang guna penyerahan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam dunia pasar modal, opsi didefinisikan sebagai hak untuk membeli atau menjual saham. Sebagai suatu hak, pelaksanaannya sangat bergantung pada kehendak pemodal atau manajer keuangan. Biasanya, opsi diterbitkan dalam bentuk surat oleh seseorang atau badan usaha yang ingin mencari dana segar ataupun untuk menghindar dan risiko perubahan harga saham di bursa. Yang ketiga yaitu derivatif berdasarkan atas swap, yaitu suatu kontrak untuk mempertukarkan serangkaian aliran kas yang dihitung berdasarkan referensi terhadap tingkat harga atau indeks yang telah ditetapkan di muka atau referensi terhadap
harga atau indeks tertentu yang telah diketahui. Transaksi derivatif membawa keuntungan bagi pelaku-pelakunya. Pelaku transaksi derivatif harus selalu jadi membaca pasar dan harus dapat mengambil manfaat dari pergerakan pasar tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan derivatif. Aturan dasar dari investasi adalah pengembalian yang lebih tinggi berhubungan dengan risiko yang lebih tinggi. Fungsi derivatif adalah sebagai alat manajemen risiko. Tugasnya derivatif dapat membawa nasabah ke risiko lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung bagaimana nasabah menggunakannya. Tujuan dilakukannya suatu transaksi derivatif yaitu yang pertama ada sebagai modal investasi. Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu model berinvestasi, tetapi pada umumnya investasi jangka pendek. Yang kedua ada informasi harga. Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi untuk sekedar mencari atau memberi informasi tentang harga barang komoditi tertentu yang di kemudian hari. Sebagai contoh, harga dari suatu barang komoditi di kemudian hari, misal harga emas bulan depan mendatang dapat bercermin dari harga emas di pasar berjangkau tersebut. Yang ketiga ada fungsi spekulatif, yaitu perdagangan derivatif sering juga digunakan sebagai salah satu cara berspekulasi bagi mereka yang senang dengan hal-hal yang bersifat untung-untungan atau spekulasi. Yang keempat atau yang terakhir sebagai cara lindung nilai. Dalam praktek sangat banyak juga dilakukan suatu transaksi derivatif dengan tujuan dan motif sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jualan lindung nilai atau hedging. Sebagai sarana lindung nilai, maka dapat diartikan bahwa kuantitas hedging mempunyai koreksi positif dengan gejolak moneter. Dalam artian bahwa hedging makin banyak dilakukan ketika situasi moneter bergejolak, yang dimana pada umumnya juga akan diikuti oleh gejolak nilai mata uang atau tingkat suku bunga. Sehingga posisi seorang peminjam perlu diamankan dengan menggunakan secara lindung nilai. Ada beberapa hal yang penting perlu diperhatikan berkaitan dengan pentingnya memagari resiko, yaitu yang pertama ada manajemen resiko, terutama pada perubahan falas. Manajemen risiko ini ditujukan untuk menjaga dan mengantisipasi kurs yang dapat berpengaruh terhadap nilai aset-aset perusahaan. Yang kedua ada dalam doktrin teori purchasing power parity dan interest rate parity, harga komoditi dipengaruhi oleh kurs falas dan tingkat bunga yang tingkat inflasi sebagai denominator harga. Tingkat suku bunga yang tinggi di dalam negeri akan menyebabkan kurs domestik menjadi turun, begitu pula inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi suatu negara dibandingkan dengan negara lain akan menyebabkan harga komoditi dalam negeri menjadi turun. Yang ketiga, salah satu cara yang dapat digunakan dalam manajemen risiko falas adalah dengan melakukan hedging atau utang perusahaan. Hedging ini diterapkan melalui exposure yang terdiri atas exposure transaksi, ekonomi, dan akuntansi. Tiap exposure ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain berdasarkan sudut pandang analisis. Yang keempat ada ketelitian dan kecermatan manajer keuangan dalam mengamati perubahan kurs, baik mata uang domestik maupun mata uang asing, merupakan satu di antara bermacam faktor keberhasilan manajemen risiko falas. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi perubahan kurs falas yang tidak dapat diprediksi, apalagi dalam kondisi perekonomian tidak tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.